bisnis, dan lain sebagainya. Jadi ke depan ini menjadi inovasi yang bagus dalam program-program Kementerian Perindustrian khususnya dalam mengembangkan sentra-sentra IKT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang kami hormati. Selamat datang dalam kegiatan Design Talk sesi 3 dengan tema Design That Sells, strategi desain untuk meningkatkan nilai jual produk yang diselenggarakan oleh Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Direktorat Jenderal Kecil Menengah dan Aneka. Berkolaborasi dengan SFR di ISI Bali, kegiatan Design Talk ini menjadi salah satu ruang untuk berbagi pengetahuan dan inspirasi dalam upaya meningkatkan kapasitas serta daya saing industri kecil, khususnya di bidang fashion dan kria. Melalui sesi ketiga ini, kita akan bersama-sama membahas bagaimana desain tidak hanya berperan dalam menciptakan produk yang menarik secara visual, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah, meningkatkan daya tarik produk, dan tentunya meningkatkan nilai jual pasar. Semoga melalui kegiatan pagi hari ini kita bisa mendapatkan wawasan baru, inspirasi, serta ide-ide yang nantinya dapat diterapkan dalam pengembangan produk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Nurmayanti yang akan memandu Bapak, Ibu, dan teman-teman selama rangkaian kegiatan Design Talk sesi 3 pada pagi hari ini. Telah hadir bersama kita yang terhormat Kepala Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Bapak Diki Sulistya Aprianto yang mewakili, dan yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kria, Bapak Ruruh Satrio Utomo yang mewakili. Narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Dr. IKD Dwi Norwata, SSN MDS, serta Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta Design Talk yang kami banggakan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk mengawali rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebelum kita memulai rangkaian kegiatan berikutnya, marilah kita mengawali kegiatan pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih. Semoga doa yang kita panjatkan dapat mengiringi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. IKD Dwi Norwata, SSN MDS, selaku Koordinator Program Studi Desain Produk, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia Bali, serta memiliki jabatan fungsional sebagai lektor. Beliau menempuh pendidikan S1 Desain Interior di Institut Seni Indonesia Denpasar, kemudian melanjutkan S2 Magister Desain di Institut Teknologi Bandung, dan menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang ilmu seni rupa dan desain di Institut Teknologi Bandung. Selain aktif di bidang pendidikan, beliau juga memiliki pengalaman dan penelitian publikasi ilmiah, seminar, serta menghasilkan berbagai karya dan buku yang berkaitan dengan desain, budaya, dan arsitektur. Beberapa karya ilmiahnya juga telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, termasuk jurnal yang terindeks Scopus. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan berbagi wawasan dan pengalaman melalui tema Design That Sells, strategi desain untuk meningkatkan nilai jual produk, yang tentunya akan ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari bersama, khususnya mengenai bagaimana desain dapat memberikan nilai tambah sekaligus mendukung daya saing sebuah produk. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi utama Design Talk sesi 3. Untuk memandu jalannya sesi diskusi pada pagi hari ini, akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Ramanta Samudra Pinem. Apakah Kak Ramanta sudah mendengar saya? Siap, sudah. Baik, kepada Kak Ramanta, waktu dan layar virtual kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Maya selaku MC. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta Design Talk sesi 3. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kita, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen, yaitu Design That Sells, strategi desain untuk meningkatkan nilai jual produk. Mungkin kita pernah melihat dua produk yang memiliki fungsi hampir sama. Materialnya juga tidak jauh berbeda, tapi harganya bisa berbeda cukup jauh. Ada produk yang kita lihat sekilas lalu lewat begitu saja, tapi ada juga produk yang membuat kita berhenti, tertarik, merasa cocok, bahkan akhirnya bersedia untuk membayar lebih. Nah, sebenarnya apa yang membuat sebuah produk terasa lebih bernilai dan sejauh mana desain berperan di dalamnya? Untuk membahas hal tersebut, hari ini kita sudah bersama Bapak Dr. Ika Dekdwi Nurwata, SSN MDS. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Eh, Bang Ramanta. biasa dipanggil Bapak Kadek atau Bapak Dwi nih, Pak? Enak ya, Pak? Ya, Bapak Dwi boleh. Kalau di Bali, kadek kan banyak namanya Dwi. Oke. Oke. Selamat pagi Pak Dwi. Terima kasih sudah berkenan hadir dan berbagi bersama kita di hari ini. Ya, Tanpa berlama-lama, saya persilakan Bapak Dwi untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih. baik. Terima kasih Bang Ramanta. Ini selamat pagi juga nih. Ya, terima kasih sebelumnya buat BPI FK, Pak Diki, bos saya di BPI FK. Ada belum ya? Juga tim-tim panitia juga sangat bekerja keras. Ini kerjasama antara desain produk isi Bali dengan BPEK, mudah-mudahan ke depannya kerjasama ini lebih meningkat. Jadi kita punya visi bersama, yaitu bagaimana membangun
UMKM ya. Jadi selama ini Bali itu kan jadi etalase aja produk dari seluruh dunia bahkan seluruh Indonesia ya. Etalasenya di Bali. Nah mudah-mudahan dengan kerja keras BPI FK dan juga dari desain produk di Bali, mudah-mudahan kita tidak lagi menjadi penonton, tapi juga jadi pemain juga ya. Ini juga nih para UMKM ya, kita sama-sama membangun bagaimana desain produk industri di Bali selain berbasis budaya juga mempunyai satu nilai yang bisa bersaing di tingkat global. Itu harapan saya dari desain produk itu Bali. Mungkin itu pengantar. Nah, hari ini kita akan bahas desain that sells ya, strategi desain untuk meningkatkan nilai jual produk. Ini sharing aja ya. Ini sharing aja, bukannya saya pakar. Saya sebenarnya pakarnya di interior dan sindagi, tapi ini karena saya pegang embel-embel doktor ilmu seni rupa dan desain, jadi semua desain sedikit tidaknya saya menguasai ya. Nah, sekarang hari ini kita bahas desain produk, terutama apa sih yang faktor apa yang melatar belakangi sebuah produk itu laku atau sell ya. Oke, next. Ini ada moderator ya. Nah, tapi ini ya, disclaimer dulu ya nih para audiens ya, disclaimer dulu ya. Ketika kita bicara desain that sell, sell itu bukan praktik ilmu ekonomi ya. Jadi kalau boleh saya anekdot ya, ekonomi itu bukan ilmu sebenarnya. Ilmu dalam arti pasti, bukan ilmu pasti ya. Jadi kalau kalau benar ekonomi pemasaran itu ilmu pasti, berarti yang kuliah di ekonomi dan pemasaran pasti jago jualan semua. Ya kan nggak bisa begitu juga ya, makanya disclaimer dulu. Jadi memang itu sebuah seni, sebuah pendekatan ya, sebuah paradigma. Nah dalam konteks sel, Kata dalam kepada mereka, janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah berhati-hati dan janganlah berhati. kok random banget gini ya. Mohon maaf Bapak, ada bocor tadi, sudah di-unmute. Siap. Nah, kalau konteksnya ilmu desain, kita bicara sel ya. Jadi bukan apa yang saya omongkan sekarang hari ini kalau dipraktikkan langsung sih, bukan begitu. Tapi minimal kita mendapat satu pendekatan ya, satu paradigma bagaimana menggunakan desain untuk menaikkan tingkat probabilitas ya. Jadi itu sebenarnya ilmu desain ya. Bahkan dosen saya dulu pernah bilang desain itu bukan ilmu pasti ya. Jadi apa yang kita itu apa tidak tidak harus apa oh, ini didesain pasti laku ya, nggak begitu ya. Tapi minimal ada satu kemungkinan yang bisa kita capai kalau kita menggunakan praktek-praktek atau implementasi ilmu desain secara proper. Bahkan dosen saya secara ekstrim pernah bilang desain itu bukan kebenaran tapi pembenaran. Pembenaran apa maksudnya? Pembenaran bahwa apa yang kita lakukan yang akhirnya menjadi produk jadi itu merupakan satu proses ilmiah ya. Berarti itu adalah bagaimana kita mendekati satu kebenaran itu, meskipun itu bukan kebenaran murni ya, dari tatarannya filosofi. Tapi itu. Nah, yang ingin saya tegaskan di disclaimer ini adalah bagaimana kita menggunakan ilmu desain dalam konteks sales adalah menaikkan tingkat probabilitas. Kemungkinan produk itu akan dibeli ya. Jadi pada hari ini, pada pertemuan hari ini, kita akan bahas 4 aja sebenarnya, design, value, desire, dan willingness to pay. Nah, mungkin ini jarang ya, yang tadi Bapak Bang Ramanta pembukaan bagaimana itu laku, sebenarnya how to make the consumer willingness to pay-nya tinggi, gitu. Bagaimana dia bisa mau memberikan uang di dompetnya untuk membeli suatu produk gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini gambaran materi kita hari ini ya. Oke, next. Santai ya, pelan-pelan ya. Ini saya nggak perlu banyak, udah banyak dijelaskan. Saya baru menjabat Koprodi Desain Produk. Itu Juli lalu, sekarang udah Agustus ya. Baru 1 bulan, jadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa meningkatkan, mempublikasikan desain produk di Bali, apa itu desain produk ya, apa visi misi kami. Jadi dengan bantuan BPK kita akan sama-sama membangun, khususnya untuk membangun UMKM Bali seperti kata saya tadi ya.
Gitu. Cukup lah, generasi muda Bali ya cukup jadi penonton, Anda belanja barang. Kenapa Kak Anda yang bikin produk itu sendiri ya, dengan kuliah di desain produk isi Bali. Jadi kan Anda jadi desain planner ya, entrepreneur di bidang desain dalam konteks Bali. Biar nggak kerja sama orang ya. Ya, kenapa nggak jadi entrepreneur ini sekalian bikin produk. Saya kira ini di Bali banyak banget ya etalase ya, bule-bule juga. Yang penting how to sell-nya kembali ya. Oke, kita next slide berikutnya. Nah, ini yang kata tadi Bang Ramanta, mengapa dua produk serupa memiliki harga berbeda. Ini saya ambil random di internet ya, mungkin di mana, Shopee apa Tokped ya. Ya. Ini ada dua produk kira-kira mirip ya, fungsinya hampir sama, material hampir sama, ini tampilan di layar, harganya bisa 2 kali lipat ya. Ya. Nah, kalau kita belajar ilmu desain, kita tidak selalu menganalisis end product ya. Tapi dari end product tuh kita berusaha interpretasi ya, proses di baliknya ya. Itu sebenarnya ilmu desain ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini kok bisa lebih mahal dari produk yang lain ya. Ada apa di balik? Apakah desainnya? Nah, itu analisis desain ya. Bukan ini ya, bukan mendayu-dayu gitu. Apa teori yang apa mendaki-daki itu ya, bukan ya. Tapi kalau konteks desain produk ya begini aja kita ini apa nih? Ininya mirip kok bisa harganya beda, kok bisa ini laku apa faktor ya? Apa yang faktor apa yang melatar belakangi ini? Apakah itu psikologis? Trouble ya. Halo? Halo? Ya, apakah aktor apa semua itu pembelian itu logis? Ya, apa semua itu psikologis atau apa? Ya, itu kita bahas. Jadi itu. Nah, apa yang membuat seseorang memutuskan untuk beli produknya? Padahal ini mirip ya. Saya kira di market sales ya, apa Tokped, Shopee ya, apa itu. Saya kira ini mirip-mirip ya. Bahkan ada yang diskon, ada yang enggak. Nah, bahkan saya nggak bahas ilmu ekonomi. Kita strategi pemasaran, diskon apa enggak ya. Kita lebih ke desain yang visual aja ya. Ya. Jadi apa yang orang memutuskan beli, bersedia membayar lebih. Nah, ini kita akan bahas pelan-pelan. Oke, diskusi ya, sama-sama belajar juga ya para audiens. Oke, next. Nah, sebelum menjawab perbedaan dua ini, kita lebih ke belajar spesies kita ya. Nah, kenapa produk itu ya, nanti kita bahas ya, udah ya, karena review. Oke, kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat dulu bagaimana sebuah produk itu lahir ya. Produk itu lahir. Jadi manusia sebenarnya kita spesies Homo sapiens sapiens, manusia modern itu rata-rata kebutuhannya sama ya. Semua mau di Amerika, Asia itu semua kita punya kebutuhan karena kita satu spesies yang sama. Ini namanya kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan ya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau udah primer itu semua spesies kita sama ya. Jadi itu kebutuhan needs ya. Ya. Terus ada sekunder. Nah, sekunder mulai macam-macam nih. Ada pingin beraktivitas, bersosial, ya. Ada yang membawa, menyimpan, macam-macam nih ya. Apalagi tersier sudah tentu menjurus ke kemewahan. Nah, dari ketiga kebutuhan yang berkelindahan ini saya berkelindahan ini dalam kehidupan itu kan munculkan produk ya. Manusia ini makhluk yang kompleks ya. Dan makhluk yang sangat gampang sekali terpengaruh. Jangankan sekarang di era internet, ya. Dulu pun di era masih belum ada internet, masih pakai kuda mungkin atau melewati samudra pakai kapal laut, mungkin belum ada kapal terbang. Itu pun kita berjejaring ya. Dan kita sangat gampang sekali terpengaruh oleh orang lain ya. Ya. Mungkin nanti baca kalau ada waktu baca bukunya Noah Yuval Harari tentang Sapiens. Itu yang membuat spesies kita kuat ya, percaya pada sesuatu yang tidak real ya. Itu yang membuat spesies kita tuh menang dibandingkan
spesies yang lain ya, Neanderthal, Denisovans gitu. Karena kita percaya sesuatu yang kolektif, sesuatu yang tidak nyata secara kolektif itu kemenangannya Homo sapiens katanya. Sama seperti jualan juga begitu. Kita percaya ada sesuatu yang di luar visual indera kita yang kita percaya secara kolektif. Ya, itu. Nah, dalam konteks produk juga begitu. Jadi produk itu lahir karena alat bantu pemenuhan kebutuhan manusia, apapun itu ya. Misalnya untuk primer, misalnya untuk pangan, misalnya. Jadi alat bantunya apa? Ya piring, sendok, ya, ya, piring, sendok. Kalau dia mau jalan ya ada berbeda, ya. Jadi itu peluang untuk desainer sebenarnya. Jadi ada kebutuhannya sama, tapi karena ada pertalian dengan konteks yang lain, jadi lahirlah beragam produk ya. Ya, biasanya kalau ini menurutnya John Hesketh itu adalah produk itu adalah perpanjangan tubuh manusia ya, menurut John Hesketh. Jadi bagaimana produk itu diciptakan untuk extended dari tubuh kita, baju, jubah, ya, kebaya, apapun bentuk desain baju, nah itu extended dari tubuh kita, menutupi sesuatu diri kita ya, sandang pangan, sandangnya kita. Tapi kan kalau semua sama, kenapa berbeda produknya? Karena ada keinginan beda lagi. Nah ini yang ibunya desain di sini ya, wants. Jadi, mohon maaf nih, biasanya orang-orang yang belajar desain otodidak, saya sih nggak menyalahkan, ini sah-sah aja. Kita kan di ilmu sosial ya, sosial science ya. Kadang-kadang orang yang nggak belajar desain secara formal, dia, ngapain saya harus ribet-ribet ya? Saya ini bahasa-bahasa aja nih, ATM aja, amati, tiru, modifikasi aja juga laku-laku. Kalau nggak laku gini, biar nggak effortnya gede ya kayak gitu kan. Ya sah-sah aja, cuma di Indonesia karena desain itu ilmu, jadi ya nggak berkembang nanti salah satu ilmu di Indonesia ya. Ya. Nah salah satunya kalau tanpa ATM bisa Pak ya, ini kita harus pelajari ini wants ya. Seorang desainer harus tahu wants ya. Karena kalau cuma perlu dua aja, needs sama wants ya, simpelnya ya. Jadi kalau kebutuhannya itu sama, tapi kalau desainnya biar berbeda gimana? Kita tambah wants-nya. Jadi orang tuh pingin nyaman gitu ya. Jadi terus ada berbeda dari orang lain itu kan keinginan ya, bukan kebutuhan sebenarnya. Ingin cantik, kelihatan cantik atau elegan dari orang lain. Itu want. Ya, produk kebutuhan menciptakan produk, bentukan produk atau desain produk ya itu berhubungan dengan want-nya. Kelihatan lebih makmur. Jadi di luar fungsi dia. Kalau saya punya barang ini kelihatan lebih prestisius ya, kayak iPhone gitu kan, lebih sesuai identitas saya. Ini want ya semua ini, lebih diterima oleh sosial kalau saya pakai produk ini dengan desain begini ya itu, ya. Nah kalau tadi diskusi juga ya, kalau banyak review bagaimana Pak? Nah kadang-kadang manusia itu kalau pakai pinjam ilmu pemasaran sedikit ya, biar nggak terlalu ekonomi di sini. Kadang-kadang ada namanya impulse buying ya. Jadi orang-orang tuh belanja gara-gara ada impulse yang cepat gitu. Jadi ada logic buying, rasional buying, misalnya kita berpikir. Contoh ya, rasional buying itu ya, misalnya kita mau beli HP, jadi kita pelajari speknya, harganya berapa, speknya berapa, sesuai dengan kebutuhan kita nggak? Itu namanya rasional buying ya, logik ya. Tapi karena manusia itu makhluk emosional, rata-rata karena emosional buying sekarang ya. Jadinya impulse buying ya. Kita tuh belanja ya karena ada sesuatu yang sesuatu yang mendesak aja ya. Kadang-kadang tidak rasional kadang-kadang ya. Beli HP, yang penting merek ini bisa kelihatan lebih kaya gitu misalnya, meskipun speknya gimana gitu. Itu memang ada ranah-ranah abstrak di sana ya. Ini namanya desire ya. Ini yang namanya desire. Nah, desire ini paling gampang itu dipengaruhi oleh suara banyak.
itu banyak yang banyak pasti di produknya bagus, nah kayak gitu-gitu loh, namanya bandwagon kalau di filosofi. Oh, kalau ini saya beli ini sedang rame, sedang viral, sekarang pasti lebih gimana, nah kayak gitu-gitu. Itu bandwagon proses. Ya, nah ini kembali ke slide. Ini adalah ada 3 ya, bagaimana basic desain produk itu lahir. Jadi mau apapun produk Anda ya begini, ya, dari kebutuhan menciptakan produk. Untuk pembedaan dari produk diperlukan pendalaman tentang keinginan. Mohon. Bagaimana contohnya Pak? Ya, sekarang kita lihat slide berikutnya, kita analisis bareng-bareng ya. Ini sih santai-santai aja ya. Nah, apa peran desain ya? Kalau kita udah bicara WON tadi, desain menentukan apa yang dibuat, ya. Jadi, ya apa yang mau dibuat. Jadi Anda dari sekian produk manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu apa yang Anda mau apa ya? Mau buat apa? Tas kah? Semakin dia basic Anda berpikir, itu semakin ramai saingan Anda. Ya. Saya mau bikin tas jinjing untuk wanita karir, segitu aja misalnya, wah itu banyak banget, semakin basic ya. Semakin basic Anda berpikir, semakin banyak saingan Anda. Jadi harus Anda berpikir, makanya kadang-kadang orang-orang bisa kan bilang out of the box itu maksudnya. Karena ingin mendapatkan yang spesifik ya. Bahasa-bahasa Google needs-nya biar kecil ya. Jadi peluang kita lebih besar. Tapi effortnya gede. Maklum ya, mencari sesuatu yang tidak umum kan susah. Ya. Nah, untuk siapa? Nah, kalau memang nggak bisa di apanya, ya siapanya. Ya. Saya mau bikin tas untuk wanita karir, tas cincin wanita karir ya. Jangan, biasanya kalau, oh dengan modal saya segini, saya cari yang umum aja lah untuk ya UMR gitu misalnya. Middle, middle down misalnya. 500.000, 300.000 misalnya main ya silakan. Untuk siapa? Kalau untuk kaum itu apa yang dibutuhkan? Nah itu harus pelajari behaviornya. Nanti ada pendekatannya. Kalau nggak bisa apa udah ditemukan untuk siapa? Mau ke atas mau ke bawah? High end apa yang bottom gitu loh, ya, yang bawah ya. Patokannya aja patokannya aja UMR di Indonesia ya. Apa minimum regional kira-kira UMR Denpasar berapa ya? Dengan 3 kali UMR dia bisa beli apa yang harus dia dapatkan kan gitu. Itu desain that sell ya. Bukan misalnya indah-indahan. Berpikirnya begitu ya, pragmatis saja ya. Dan bagaimana digunakan? Apakah digunakan setiap hari? Berarti bahannya harus durable, harus tahan cuaca kan gitu. Mengapa layak dibeli? Ya itu pertanyaan terakhir ya. Jadi desain itu untuk nilai value, value apa didapat. Untung di Indonesia ada UMR, kita bisa pakai UMR aja. Misalnya Anda jual 500.000, UMR-nya ini berapa, ya itu dipakailah hitung-hitungan secara petik-petik sederhana dulu ya. Ya. Dan dia itu ketika beli produk Anda, itu akan tampil seperti apa ya. Itu harus by design, ya. Nggak boleh organik deh. Ya. Karena di sana lah desire itu akan muncul ya. Kalau dia kayaknya dibeli iming-iming dari ongkos produksi menjadi produk, itu apa ada spare, ternyata ada value yang didapat oleh konsumen apa gitu ya, citra apa yang didapat, saya kira itu yang menyebabkan kantong keranjangnya, bahasa-bahasanya BPR kan, keranjangnya bisa di cash out ya, ya itu ya desire-nya udah ketemu. Oke, next. Ini lebih contoh lagi needs one. Nah ini ya, ini sebenarnya kata Pak Panji Pragiwaksono ya, sebenarnya nggak ada produk yang nggak laku. Mungkin pasarnya yang keliru kita tentukan. Ya, ini ada beberapa contoh ya perbandingan ya. Saya effort sekali cari ini. Ya, saya nggak mau pakai real model brain ya. Ada otak reptil, otak mamalia, otak otak manusia nggak gitu ya. Itu ternyata udah masa lalu ya. Kita untuk memahami desain kita lihat slide ini aja. Jadi kalau kita kebutuhan, kita bicara kebutuhan tadi ya. Jadi kan ada kebutuhan tuh, tanah, pangan, papan ya. Jam tangan, dalam konteksnya produknya adalah jam tangan, ya. Jam tangan itu waktu di planet bumi ini sama ya, 12
jam, 24 jam, di angka di jam itu 12. Sama, di planet bumi ini mau dimanapun sama 12. Tapi ketika kita bicara produk dan berhubungan dengan won, coba Anda lihat tuh di sebelah kiri itu jam tangannya kepala BPRK tuh, Pak Diki tuh, Patek Philippe mereknya, itu 1.200.000.000 itu dijual jam tangan. Kalau Anda pakai rasional apa namanya rasional buying ya, kan jamnya sama 12 ya. Nggak mungkin yang 1 miliar tuh mungkin 36 kan nggak ada tuh. Ya, tapi kok ini ya the magic of numbers itu kadang-kadang ini ya. Ya, 1,2 miliar ya. Yang sebelahnya itu jam tangan fosil ya. Mohon maaf ke brandnya. Ya. Itu cuma 1.189. Desainnya mirip-mirip ya. Harganya beda. Ya. Memang sih ketika bicara desain that sell tuh tidak tidak bisa satu ini kompleks banget ya, ada ekonomi, ada branding, bla tapi dalam konteks ini biar bisa lihat benar. Nah, di sini ranah desain, perbedaan dari 10 kali lipat ini perbedaan desain. Patek Philippe itu pakai mungkin materialnya pakai diamond mungkin ya. Kalau secara fungsi sama, nggak ada bedanya. Tapi ketika Anda pakai Patek Philippe yang sebelah kiri, wah, itu beda. Orang memperlakukan Anda itu beda. Lihat jam tangan Anda tuh Anda akan dapat. Nah, itu yang dibeli. Bukan, jadi desain itu mengakomodasi perasaan dilihat orang ketika menggunakan produk tertentu dengan harga tertentu. Nah, itu. Halo, putus-putus ya? Mohon maaf ya. Masih di isi Bali PKKMB. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sebelahnya itu ada mobil ya. Mobil juga saya kira ini sudah umum ya. Ya. Mobilnya 1,6 M dengan 200 juta. Sama-sama nggak kena hujan ya. Sama-sama transformasi mobil. Tapi di sinilah nilai desain atau value sama desire itu bermain gitu maksud saya ya. Ya. Jadi bagaimana sebagai desainer produk kita bisa meng-create ini yang diharapkan oleh konsumen. Ini sama juga dengan motor besar ya, antara Harley Davidson 600 sekian dengan apa nih Honda kalau nggak salah ya 20 juta, ya, 20 sekian juta lah. Sama-sama motor besar, jadi kebutuhan itu sama aja. Yang bikin tuh lah yang berbeda tuh ya itu value, desire, wants, sama benefit apa yang diterima ketika menggunakan produk itu. Nah, seorang desainer produk harus tahu bagaimana caranya meng-create ilmu-ilmu desain value-value ini ya. Itu sama tuh kayak tas yang bawah kanan bawah Louis Vuitton 57 juta ya ada 104.000 berarti ya. Ini the power of design ya. Bagaimana caranya? Entah tuh, mesti kan ada bilang ada branding lah, bla 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 bla. Oke lah. Tapi secara konteks desain, ya, that is design. Jadi ada value di sana yang bisa kita create, yang kita bisa interpretasi ya. Oke, next slide. Bang. Nah, ini apa yang tadi itu saya bilang selalu desain dari Patek Philippe ke Louis Vuitton apa ya? Jadi ada 4 nih minimal ya. Ini apa? Kita pakai AI untuk menerjemahkan ide di kurasi. Jadi apa yang didesain dalam sebuah produk ya? Apa domain desainer di sini ya? Itu pertama visual, terutama looks. Bagaimana kita memadukan garis bidang warna, desain elementer ya. Orang kalau yang kuliah di desain ada nirmana gitu. Kok di barat namanya elementer ya. Yaitu ada bagaimana kita memadukan garis bidang warna, tekstur, ya, komposisi, bla 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 itu modalnya ilmu desain secara visual itu kita padu-padankan ya. Sampai color gitu ya. Terus bagaimana fungsinya? Apakah single, ada multifungsi atau gimana? Terus ada fisiknya, fisik berhubungan tekstur ya, dengan volume, dengan ini.
atau interaksinya, ya. Jadi ini apa yang didesain oleh sebuah produk ya, ini domainnya seorang desainer ya. Tapi ya harus desainer harus paham. Kalau begini aja ini umum banget ya. Ada satu faktor yang nanti ada kuncinya nanti ya, bagaimana memilih atau mengedepankan desain dalam menciptakan produk yang sales ya. Oke, tapi ini adalah modal desain produk ya. Ada fisik interaksi. Minimal harus memenuhi kriteria inilah untuk dijadikan desain produk. Ya. Oke, kita lanjut. Bang Ramanta. Ya. Nah, kita berikutnya adalah why people buy. Kenapa orang beli produk kita? Ya? Ini diskusinya ya. Karena pertama ini membutuhkan fungsinya ya. Itu tentu nih rasional buyer ya. Jadi rasional ada yang rasional, ada yang emosional buying ya, buyer. Biasanya fungsi itu adalah rasional. Ya, ya, ya. Ini banyak pertanyaan. Bagus, kita diskusi ya. Rasional buyer. Terus ada menyukai tampilan ya. Nah, tampilan memang agak tricky ya. Itu bisa masuk rasional, bisa masuk emosional. Jadi ada yang berpikir pakai nalar, ada yang pakai perasaan. Ya. Biasanya semakin mudah konsumen itu biasanya pakai emosional karena penalarannya itu kurang kadang-kadang ya. Ya. Meskipun ya memang dia belum bisa cari duit sendiri, misalnya konsumen muda itu kan kadang-kadang dia pakai emosional, lihat satu barang itu lucu gitu, lucu banget gitu, ya. Entah apa, ada faktor apa di sana ya, tampilannya mungkin dia dekat dengan karakter yang idolanya, mungkin ya terutama K-pop itu kan gitu ya, gitu gitu nih, itu tampilan ya, itu rata-rata eh, dalam domain emosional sama rasional ya, tampilan. Makanya seorang desainer itu tampilannya penting ya, produknya maksudnya ya. Terus ada kualitas, nah, kualitas sih pasti rasional ya. Kadang-kadang orang kan tidak memikirkan kualitas untuk harga biasanya ya. Misalnya apa di ASKO di mana tuh Oxom gitu itu di Bali ya, ada DIY gitu itu. Kadang-kadang ya udahlah ya, fungsi aja cepat gitu. Terus ada yang merasa cocok ya. Kenapa orang beli karena dia cocok atau mewakili dirinya ya. Pertama dia butuh memang fungsinya ya. Apalagi yang kalau dipakai di apa media sosial, Tokped gitu, ya itu fungsi dulu ya. Saya mau cari ini baru harga gitu. Rational buying ceritanya ya. Tapi kadang-kadang ya lucu-lucuan juga ya, emosional buying juga ya. Ya. Nah, kadang-kadang ini selain bisa cocok, mau ke dirinya, jadi ini gue banget sih biasanya bahasanya. Ini produk ini gue banget nih, gitu, misalnya. Terus ada identitas ya, misalnya t-shirt gitu ya. Ini pokoknya people buy ya, dengan catatan ekonominya sudah ada ya. Kadang-kadang kalau nggak ada uang. Tapi kalaupun sekarang kan kalau nggak ada uang juga mereka akan yang gitu loh, pay for later, pay later apa namanya, sama aja ya. Penting ada desire untuk buy itu ya, punya keinginan hasrat beli dulu, why people buy itu. Oke, oke, next. Nah, ini skema yang bisa dijelaskan dulu kenapa why people buy bisa dilihat begini ya. Untuk desainer ya, bukan ekonom nih ya, desainer. Attention ya, jadi tampilan dulu lah ya, buat yang menarik ya. Bentuk warna novelty itu kebaruan. Nanti kita pinjam ilmu DKP namanya element of surprise ya, dan wow factor nanti ya. Jadi bagi seorang desainer produk Anda tuh harus punya itu. Elemen of surprise namanya, elemen kejut. Ini ilmunya DKP nih, desain komunikasi visual. Kalau ilmu interior beda lagi ya. Yang kedua itu wow factor. Wow, jadi kita bikin kejut dia dengan visual kita, entah dengan iritasi visual, kita buat kontrasnya tinggi,
satu elemen yang mengganggu gitu loh. Itu namanya attention ya. Why people buy. Jadi kita akan meningkatkan kemungkinan benda ini dibeli. Harus diganggu dulu. Kalau gitu ya tidak menyeruak di keramaian produk Anda ya. Misalnya di gerai apa itu ya diam aja ya. Karena nggak ada yang terganggu. Nggak ada yang menggelitik ya. Yang kedua, setelah attention, itu namanya desire ya. Wah, itu minimal ada interaksi dulu produk Anda dengan calon konsumennya, calon pembelinya. Wah, saya butuh ini. Wah, ini keren nih, nah, kayak gitu. Ya, desire kita tingkatkan. Melalui apa? Melalui desain, visualnya, taktilnya, ya kansei kalau orang desain produk ya, kansei engineering, emotional desainnya itu kita kita ganggu ya, kita kita apa namanya ada ya pleasure, ada aspiration, attachment gitu. Jadi interaksi behavioralnya, interaksi antara objek dengan penggunanya. Nah, ini ada justification ya. Jadi kita bagaimana kita nyusun spesifikasi produk biar orang itu ini layak dibeli gitu. Ada value yang didapat ketika beli. Nah, itu fungsi, kualitas, harga, durability, kota materialnya misalnya, ya, ya. Itu namanya justification terus adanya purchase ya, baru dia beli ya. Ya. Jadi dia itu sampai dia cash out ya, sampai dia di kasir gitu, kalau di market sale itu udah sampai transaksi, ya itu sebenarnya, ya, ya kira-kira begitu. Why people buy ya. Jadi kita kalau desainer produk ya tidak cukup cuma ada satu buku saya baca dulu S2 itu. It look good on paper ya. Jadi bagus sekali kelihatan dalam dalam kertas ya. Tapi kadang-kadang kita lupa beberapa faktor ya, ada emosional, interaksi produk dengan subjek ya. Ya, kayak gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita tuh produk ya kita kadang-kadang main murah aja ya. Seperti yang tadi saya lihat itu yang 1 miliar jump dengan sama padahal ada pasarnya juga. Asal kita bisa bisa mengemasnya, bisa menentukan di domain mana kita mau bermain gitu. Ya. Oke, next slide. Nah, dari sekian itu skema why people buy itu ada 4 ya yang bisa dirumuskan. Ada value-nya ya. Kan ada value dan desire dari. Jadi fungsional value apa manfaatnya? Misalnya ini logic buyer nih. Jadi kita dari konsumen itu kan ada berapa persen tuh. Ada yang logiknya berapa persen, emosional berapa persen, sosial berapa persen. Nah, kita harus bagaimana satu produk itu kita desain itu bisa menjangkau ini. Apakah terlalu fungsional? Berarti segmentasi pasar kita itu untuk pendidikannya S1 ya, yang nalarnya bagus, kira-kira begitu ya. Untuk S2, untuk yang apa gitu. Jadi kalau kita nyasar ke sana, fungsi lebih 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 tinggi karena ada penalaran. Jadi biasanya iklannya begini ya. Biasanya kata-kata fungsional value itu iklannya di TV. Sekarang masih ada iklan TV ya. Ini produk ini bisa membunuh bakteri berapa persen. Ini sudah diuji di labnya kampus A dan B. Nah, kayak gitu tuh fungsional value. Itu nyasarnya orang-orang yang sudah kira-kira intelektualnya tinggi gitu, pendidikannya bagus. Nah, itu yang disasar, pasar itu disasar. Kita kedepankan fungsional value. Kalau toko oleh-oleh di Bali yang dibeli oleh orang-orang naik bus ke Bali, yang ramean ke Krishna oleh-oleh gitu, nggak usah fungsional value. Yang penting dia bisa beli banyak buat saudaranya di daerah asalnya. Nggak perlu kandungan gizi dari kacang diskonya nih protein 2 gram gitu. Kandungan air segini ya, itu nggak usah. Ya, perhatikan gini produk Anda kemana ya. Yang penting social value mungkin lebih tinggi ya untuk oleh-oleh, makanya desain begitu. Yang penting ya pasanglah kalau orang di kafe ini pasanglah Meru lah, penari Bali lah, entah gerakannya salah, tarian salah ya. Tidak fungsional value juga ya. Ya, emosional juga begitu ya. Ini biasanya ini ya produk-produk artisan ya.
produk ini itu apa biasanya nih iklannya ini itu membantu UMKM, jadi ada pengrajin garam di Kusambo dibantu oleh produk itu meningkatkan emosional ya, sustainability itu emosional value dan ya, carilah orang yang peduli dengan itu pasarannya, kalau enggak ya udah ya nggak jalan komunikasi selling Anda ya. Terus ada cultural value ya. Ini sesuai dengan kalau orang-orang Bali biasa sekali ya orang Bali. Tri Hito Karana menjual dupa Tri Hito Karana lah apa. Sudahlah. Ya. Nah, tapi ya, nilai produk ya value-nya ini ya dipikirkan ya. Tadi harus berhubungan dengan pangsa pasar Anda ya, pengen produk apa gitu ya. Jangan selalu harus fungsional aja. Kadang-kadang perlu emosional juga ya. Ini sama seperti, mohon maaf nih analoginya, mohon maaf ya. Misalnya Anda mau cari pasangan ya, ya cari pasangan gimana, gitu, pasangan hidup itu pacar atau apa gitu ya. Ya harus tahu kecocokan sama apa namanya kita harus punya kalau diajak selalu ngobrol yang apa fungsional juga ya nggak jalan. Ya harus seimbang ya antara empatnya fungsional, emosional, sosial, sama kultural ya. Biasanya sekarang produk di Bali saya perhatikan apalagi artisan nih banyak sekali ya ada social cause-nya. Jika Anda beli produk ini ikut membantu kayak gitu apa gitu ya. Oke. Oke, next slide ya. Nanti kita diskusi. Nah, tadi saya tegaskan di mana posisi desain ya. Ini adalah alur desain bagaimana dari keputusan mendesain sampai keputusan membeli ya, purchase ya, willingness to pay ya. Jadi ada bentuk atau fitur, jadi seorang desainer itu harus paham bagaimana mengkreasi bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, teksturnya, bagaimana stacking, bagaimana packaging, bagaimana dipindahkan, apakah nempel tubuh apa enggak, kayak gitu ya. Harus dipikirin itu, simpannya bagaimana, bentuk dan fitur. Yang berikutnya adalah pengalaman, bagaimana interaksinya antara objek produk dengan subjeknya, penggunanya. Ya, ini kalau ada satu teori namanya Kensei Engineering ya, bagaimana produk itu, ini ya produk kedekatan produk tuh kayak Anda dengan laptop atau HP sekarang. Aduh, jangan rusak ya, kita mau ujian, jangan rusak dulu, gitu gitu loh ya. Saya dulu S3 kan gitu. Saya mau ujian lagi 2 minggu, jangan rusak ya. Seakan-akan temennya kita, padahal itu mesin ya. Sama ketika kita mau perlakukan chat GPT, chat GPT ya, AI gitu ya. Kadang-kadang kita curhat ya, kita nyaman sekali curhat dengan chat GPT. Ya. Itu namanya interaction ya. Halo chat GPT, saya tuh begini orangnya, begini menurut kamu nggak kayak gitu, gitu kan nama juga mesin, kita harapkan tuh jawabannya personal gitu. Nama juga mesin tuh pakai algoritma dia. Tapi itu namanya pengalaman ya. Ya, nah, dari pengalaman, interaksi akan mengeluarkan nilai ya. Nah, value ini yang bikin produk itu semakin tinggi value yang didapat itu semakin mahal. Seperti kata apa jam tangan tadi ya, Patek Philippe tadi ya, 1 miliar sekian, 1,2 miliar ya. Nilainya 1 miliar itu. Kalau saya pakai kayak Otman Paris, pakai apa itu, Richard Miles itu 7 miliar misalnya jam tangan. Kebayang ya, saya ke isi Bali ini pakai jam tangan 7 miliar kan, wah, temu klien nggak ada yang mau nawar lagi ya. Jam tangan saya 7 miliar. Ya, kira-kira begitu ya. Baru kita namanya putusan membeli ya. Willingness to pay. Oke, next. Bisa ada waktu ya? Malah terlalu lambat saya ngomong ini. Oke, next slide. Nah, saya pakai satu teori ya ini ya. Sebenarnya ada banyak teori ya, tapi untuk pertemuan ini kita bukan kuliah ya. Yang mau lebih mendalami silakan melanjutkan studi di desain produk isi Bali, kami tunggu. Kami ada program ke Jepang ya, ke Hasami Jepang, industri keramik. Kalau ada mau, jadi kami ngirim apa mahasiswa ke Jepang tahun ini aja 8 ya. Silakan Mbak Dede SMA yang bingung menentukan kuliah tahun depan. Silakan ke desain produk ya. Nah, pada ini kita pakai teorinya Donald Norman, Profesor Donald Norman, namanya emotional design ya. Jadi karena tadi argumen saya itu ada kebutuhan keinginan, terus ada sisi emosional, why people buy, skema people buy, itu menjurus ke emotional design. Jadi saya pakai teori ini. Jadi banyak teori sebenarnya ada Kansei ya, ada semantik ya.
apa willingness to pay yang kuantitatif macam-macam ada ya. Cuma saya pakai bahas ini aja. Yaitu emotional design ya. Bagaimana kita mendesain satu produk yang bisa menggelitik sisi emosional calon pembeli. Menurut Profesor Donald Norman. Yang pertama cara ada visceral ya. Terlihat menarik. Yang kedua namanya behavioral, itu tingkah laku, itu bekerja dengan baik. Yang ketiga namanya reflektif, memiliki makna bagi penggunanya atau konsumennya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Oke, ini teori emotional design. Yang pertama adalah visceral ya. Silakan next slide. Halo, next slide. Nah ini visceral design ya. Apakah menarik gitu pertanyaan? Ini kita pinjam dari ilmu DKP ya. Karena ilmu DKP salah satu ilmu paling berbahaya di dunia. Jadi desain itu ilmu paling berbahaya di dunia ya. Adik-adik, Bapak Ibu, mohon maaf. Berbahaya sekali ilmu desain. Jadi hati-hati seorang desainer yang kuliah desain itu hati-hati ilmu Anda ya. Karena Anda mempunyai ilmu yang bisa mengubah seseorang melakukan sesuatu dengan tidak sadar, bahaya nih. Dulunya tidak tahu menjadi tahu itu kan biasa. Ini dulunya nggak mau menjadi mau, nih bahaya nih. Ya, DKP ya. Kok bisa gitu Pak Nur? Misalnya gitu ada yang nanya. Ya bahaya, ilmu DKP itu berbahaya, ilmu paling berbahaya karena bisa menciptakan orang secara tidak sadar itu dicekoki dalam bawah sadar ya, secara willing ya, sehingga menancap berapa merek ya. Jadi orang-orang DKP itu jahat sekali, yaitu sudah tanpa hasil izin tuh menancapkan image-image atau brand-brand di alam bawah sadar kita ya. Jadi kita tuh ketika melihat itu jadi ngapain nih, kayak terhipnotis itu orang-orang DKP. Nah, salah satu ilmu DKP namanya element of surprise. Ini ilmu DKP ya, ilmu ceria namanya white painting gitu-gitu, sense of place. Jadi bagaimana dalam konteksnya emotional design, bikin desain itu harus menarik, itu adalah surprise dulu. Ini kayak ini ya, ini saya dapat internet ya. Ini ya. Gitu. Ada yang bikin kejut gitu loh. Ada namanya wow factor. Wow, apa ini ya? Nah, kita mengganggu ya, mengganggu tatanan psikologis dari calon konsumen kita. Desain harus menarik perhatian. Bagaimana caranya? Ya itu, pakai elemen garis bidang warna, bla 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 tadi. Kita bikin apa namanya kontras ya, itu. Kita bikin ikon-ikon tertentu ya. Elemen of surprise, ingat. Jadi bikin produk nanti ada elemen surprise ya. Yang kedua namanya wow. Wah, lucu ya. Nah, itu kagetan itu orang. Nah, itu tugas desainer ya. Bukan sekedar fungsi aja. Karena kan nggak semua konsumen kita rational buyer ya. Emosional. Dan Donald Norman ini yang penting ya. Visceral design ya. Apakah menarik? Visualnya dulu lah. Tampilannya dulu. Patek Philip orang lihat, wah, ada Patek Philip. Berlian semua. Emas putih itu, wah. 1,8 miliar, wah ini murah namanya. Gitu. Visceral design. Oke, berikutnya. Namanya behavioral design ya. Ketika kita menggunakan produk tuh ada sesuatu yang kita dapatkan nggak? Taktil kita, sentuhan kita ya. Apakah nyaman ya, mudah, aman, nyaman, ya. Efektif 2 kali ya nyaman. Ergonomi sesuai dengan tubuh, sikap kerja tubuh ya, intuitif, secara psikologinya, ringkas, mudah dirawat, menyenangkan digunakan. Jadi desain itu membuktikan performanya. Ya. Sepatu bagaimana settingnya, tas bagaimana, ya apa aja fiturnya. Tumblr pun kan banyak tuh. Ya. Apa fitur-fitur yang kita tawarkan yang namanya behavioral ya. Bagaimana interaksi terhadap produk itu ya itu behavioral. Oke, next. Next slide. Nah, ini reflektif. Nah, ini ya reflektif tuh bagaimana
makna ya. Tapi ini untuk yang sudah bayarnya ini agak pendidikannya udah agak gini ya. Udah agak sedikit tinggi ya. Jadi reflektif itu apa fungsi produk ini pada usernya. Oh, kalau saya pakai produk ini saya ikut menjaga kelestarian lingkungan gitu-gitu. Saya ikut dengan Dupa Pasupati Bali ini saya ikut menyeimbangkan energi positif Pulau Bali gitu bisa. Dengan minyak apa gitu. Saya ikut menurunkan lontar apa gitu ya, mewariskan melestarikan budaya lontar gitu. Padahal nggak ada semua. Ya untuk jualan aja ya sah-sah aja ya. Dengan membeli garam Kusambo, saya ikut membantu petani garam di Kusambo gitu ya. Dengan beli arak khas Cibetang, ikut membantu program Gubernur Koster, arak kopi setiap hari penyakit menjauh gitu misalnya ya, seperti itu. Terus ada nilai budaya gitu ya. Ini kita beli tas ini hasil dari apa gitu, Mekepung gitu misalnya. Jadi untuk mini-mini gitu ya di luar dari produk ya. Itu reflektif kadang-kadang. Di mana beli kebun nih? Saya beli kebun di Tiga Wase nih khusus. Ya padahal diimpor bambu dari mana dari Sulawesi gitu ya. Ya, oke. Oke, next to reflexive design ya, silahkan. Nah, nah tadi ini agaknya udah mau habis kita diskusinya. Willingness to pay yang tadi ya kita bahas. Besar uang bersedia membayar, manfaat, keunikan, kualitas, kepercayaan, dan makna. Gini aja sebenarnya. Kalau Anda bisa tawarkan ini ya bagus. Ya. Tapi ya ini UMKM Bali ya, ini mohon maaf, saya juga desainer ya. Bali itu bukan sekedar wayang ya, adik-adik. Aduh, Bali itu luas sekali. Saya sudah meneliti Bali dari 882 Masehi sampai 2023 ya. Bukan sekedar wayang, ya. Wayang Kamasa, bukan tenun cepuk, songket. Ya. Bali itu masih banyak yang belum dieksplor ya. Ini kayak ini yang gambar di slide ini, wayang Kamasa. Sekarang udah Bali ya. Bali itu sebanyaknya. Nanti kita kapan-kapan pertemuan bagaimana mengembangkan budaya Bali ya untuk UMKM ya. Ini kalau ini kan untuk ini nih lokal nih ya. Kalau untuk yang global bagaimana? Karena apa? The Power of Meat sekarang lagi ngetren ya, gara-gara film Odysseus tuh. Sebenarnya udah sebelumnya. Starbucks tuh pakai logonya pakai mitos gitu loh. Ya apa Versace juga mitos. Jadi meat itu sebenarnya nggak pernah lekal waktu. Terbukti ya Odysseus laku lagi ya. Ya. Nah, Bali itu banyak begitu yang belum dieksplor ya. Jangan kita melihat Bali dalam konteks visualnya sebagaimana apa kaum-kaum ekspatriat 1930 melihat Bali ya. Bali masih banyak yang belum dieksplor. Dan itu minimalis banget. Mungkin itu. Oke, next slide kayaknya udah mau habis nih. Nah, ini aja untuk tabulasi simpulan ya. Ketika kita bicara design that sell, ini kayak paper ya. Ini ada conclusion nih. Ada level design, ada visceral. Jadi respon konsumen adalah wah bagus. Jadi impulse attraction. Jadi itu impulse ya. Dorongan untuk membeli itu di awal pasti visual. Apapun tuh arsitektur, desain interior. Baru masuk, wah ada wow, ada satu perasaan keterkejut kalau bahasa Bang Sugiarto, ada aspek keterkejutan yang menyergap kita ketika kita baru masuk ya berinteraksi dengan produk itu. Wah, gitu. Ya, itu namanya impulse attraction ya. Warna, bentuk, material langsung menarik ya. Jadi bagaimana cara bikin bentuk yang itu, yang lucu. Biasanya orang-orang kan gitu lucu ya. Ya, apa gitu yang minimalis, yang agak kalau bahasa Jepang kawaii gitu. Ya, terus ada behavioral, baru ini fungsi ya, apa itu fungsional, logical ya, nyaman, ringan, taktis ya. Terus ada reflektif, wah ini kok saya banget ya, Tumblr ini kok saya banget ya, desain ini kok tahu perasaan saya kayak gitu loh. Ada meaningful sama emosional, ada identitas, status, cerita, dan craftsmanship. Wah ini bagus sekali nih pengrajin dari apa nih Bengkale ini.
pengrajin dari apa, tapo ini, ininya khusus untuk bambunya ini spesial kan gitu ya. Cerita-cerita itu yang perlu diabadikan lagi ya. Oke, next slide. Nah ini ya, jadi bisa sampulkan nanti kita diskusi aja. Jadi ada penutup ya, desain benefit. Jadi kita bagaimana bikin desain that sell. Jadi ini conclusionnya kalau di artikel ini ya. Desain the benefit ya. Apa yang didapatkan oleh konsumen dari produk kita. Terus desain the experience. Pengalaman apa yang didapat oleh konsumen ketika menggunakan produk kita. Terus desain the meaning ya, makna apa yang bisa ya. Ketika saya kelihatan lebih pejuang lingkungan, saya lebih kelihatan feminisme, saya kelihatan lebih berbudaya Bali, saya kelihatan sudah pernah ke Bali macam-macam ya meaning-meaning ini ya. Saya tuh ikut wellness tuh bule-bule yang ikut yoga. Nah, terakhir adalah desain that sell adalah desain yang berguna, menarik, bermakna, dan yang paling terakhir nih, layak dibayar. Jadi bagaimana bisa mengeluarkan uang di dompet konsumen untuk membeli produk Anda. Itu itu tantangan seorang desainer ya. Jadi apapun puncak dari keilmuan desain Anda, desain produk ya, melewati segala latihan visual, eksperimen material, eksperimen bahan, mekanisme produk, ya, prototyping apalah ya. Pada intinya bagaimana produk ini bisa menjangkau orang lain dalam konteks emosional. Itu puncak tertinggi. Oke, next ya, terakhir. Nah, ini ya, saya tutup dengan good design is good business. Jadi kalau desain Anda belum terjual, berarti belum good ya. Itu aja ya, simple aja. Good design is good business. Oke, itu dari saya. Silahkan kita berdiskusi. Mudah-mudahan bisa jawab ya. Ayo, terima kasih. Oke, Saya kembalikan terima ke kasih Bang banyak. Ramanta. Terima kasih banyak Pak Dwi atas pemaparannya. Kalau saya boleh coba untuk menarik satu benang merah dari materi tadi, ternyata desain that sells ini bukan sekedar bagaimana membuat produk menjadi lebih cantik atau lebih menarik secara visual, tapi lebih untuk menunjukkan bagaimana desain dapat membentuk value, kemudian yang mana akan memunculkan desire, sampai akhirnya akan berpengaruh terhadap willingness to pay atau kesediaan konsumen untuk membayar atau membeli. Saya ingin mengajak Pak Dwi untuk menggali beberapa bagian tadi lebih jauh, terutama supaya pembahasan kita bisa semakin dekat dengan kondisi yang dihadapi teman-teman peserta eh, Zoom meeting ini. Siap. Nah, yang pertama ini saya ingin kembali ke contoh tadi yang di awal materi Bapak. Tadi kan ada disebutkan ada dua produk dengan fungsi yang hampir sama, materialnya juga sama, tidak terlalu berbeda, tapi konsumen bersedia membayar salah satunya dengan harga yang lebih mahal. Kalau begitu, Pak, sebenarnya apa yang sedang dibayar oleh konsumen? Apakah produknya, desainnya, experience-nya, atau maknanya? Oke. Oke. Terima kasih Bang Ramanta. Saya panggil Bang ya. Bebas, Pak. Beli juga boleh, Pak. Oh, beli juga. Ini baru desain that sale harus beli namanya. Udah beli. Baik, menarik ya. Tapi kalau kita, ini kadang-kadang untuk desainer juga ya, untuk para pembelajar desain juga. Kadang-kadang kita lupa sebagai desainer ya. Mungkin karena kita sibuk menggambar ya. Sibuk kita kira bahwa desain yang bagus tuh, desain di atas kertas tuh bagus. Bukan begitu sebenarnya. Kalau kita pakai pendekatannya intellectual property, IP ya, sekarang kan lagi rame itu IP ya. Jadi sebenarnya suatu produk itu adalah satu bentuk komunikasi dari desainer ke konsumen, ya. Maksudnya begini. Jadi dia itu bukan sekedar gambar biasa, gambar indah, tapi seluruh elemen itu adalah by design. Jadi di desain memang apapun yang muncul itu akan menyentuh satu sisi emosional di konsumennya. Jadi dia adalah IP ya, semacam IP ya. Semacam film itu sebenarnya bukan produk film sebenarnya.
Tapi ada suatu komunikasi dari misalnya film Odysseus lagi rame ya, dari Christopher Nolan ke penontonnya bahwa ada suatu cowok yang nggak bisa pulang loh, bagaimana arti rumah itu sebenarnya konsep komunikasi terlepas visual kayak gimana, ngambil angle kamera apa itu kan teknis tuh. Tapi pesannya begitu ya, bagaimana di era digitalnya kita kita memahami kembali arti rumah gitu. Itu IP. Nah sama seperti produk begitu. Jadi bukan yang kita lihat secara fisika bisa sentuh, tapi ada satu value di balik itu yang bisa kita dapatkan ketika mempunyai produk itu. Produk seni kan begitu pada intinya. Kalau kita bicara seni lukis atau apapun, itu kan sebenarnya bukan value-nya bukan sejauh mana dipakai cat untuk membentuk lukisan kan bukan itu. Sebagai sejauh mana kuas itu digunakan untuk menggores, berapa goresan dia, berapa gram cat dibuat kan bukan gitu, bukan gitu produknya nirupa kan. Tapi apa sih ternyata ini pelukisnya dibuat siapa, ternyata meaningnya apa. Nah produk itu sebenarnya itu, cuma kita terlalu berbicara produk sebagai komoditas, sesuatu yang di value oleh ekonomi saja. Oh ini lebih murah, itu lebih mahal. Kalau saya ada beli ini lebih murah, tapi ada plus begini ya. Gitu kan ekonomi aja. Ya sebenarnya kalau menjawab pertanyaannya Bang beli Ramanta tadi, itu adalah value ya. Satu komunikasi value yang bisa kita dapatkan ketika kita dapat mempunyai produk tersebut. Gitu. Itu sebenarnya harapan. Meskipun secara ekonomi ya kita nggak bisa lepaskan ini berhubungan dengan praktek ekonomi ya nggak bisa kita lepaskan. Transaksional itu pasti ada. Tapi dalam konteks desain kita harus pahami bahwa seluruh produk itu adalah menciptakan meaning. Apapun, semurah apapun dia. Kita tuh satu yang bisa dimaknai oleh orang. Jadi sebagai desainer, kalau kita punya paradigma seperti ini, kita akan menciptakan produknya beda dengan sekedar membuat produk beda di pasar gitu. Bukan gitu. Tapi ada suatu pendekatan humanis, suatu pendekatan desain yang kita terapkan pada dalam konteks perancangan produk gitu. Jadi biar lebih humanis, biar lebih ramah lingkungan, bla bla. Ada beberapa tanggung jawab desainer yang bisa kita kedepankan dalam konteks desain produk. Kira-kira begitu Pak Ramanta, jadi saya jawab secara gini, jadi ada satu value atau nilai atau meaning yang bisa kita dapatkan ketika kita membeli satu produk yang didesain. Jadi itu bedanya produk yang didesain dengan produk yang tidak didesain. Kira-kira begitu Pak Beli Ramanta ya. Baik, menarik Pak. Berarti ada perbedaan ya antara kualitas yang dimiliki oleh sebuah produk dengan nilai yang berhasil dirasakan oleh konsumen dari produk tersebut. Karena saya merasa ini cukup sering terjadi pada pelaku usaha. Mungkin produknya dirasa sudah memiliki desain yang bagus, materialnya baik, build quality-nya juga rapi, tapi terkadang konsumen belum tentu melihat produk tersebut sebagai sesuatu yang bernilai tinggi. Nah, kalau produknya sebenarnya sudah baik, tapi konsumennya sendiri belum menangkap nilai dari produk tersebut, apa yang sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu, Pak? Nah, ini menarik ya, ketika bicara produk untuk berhubungan dengan konsumen kan ini sangat multidimensional. Tapi gini, saya kasih contoh gini aja ya, Beli Ramanta ya, Beli Ramanta, lebih tua dari saya. Ya, jadi kita bicara sabun ya Beli Ramanta, kita bicara sabun sebagai sebuah produk ya. Dari sisi kimia, sabun itu ya, sabun mandi yang kita kenal itu bahannya sama. Jadi seluruh sabun di dunia sama, namanya caustic soda namanya. Ya. Jadi secara material, kalau tadi di slide saya ada kebutuhan, jadi secara basicnya sabun itu sama sebenarnya, caustic soda kadang-kadang dipakai ada lemak hewani, lemak nabati, tapi caustic soda ya untuk melunturkan lemak di tubuh itu ya itu produknya sama, materialnya sama, namanya caustic soda. Nah, dalam konteks jualan, ya para pemasar dimediasi oleh desainer ini pinter-pinter.
mohon maaf ya pakai merek ya. Kalau dia untuk keluarga, sabun ini untuk keluarga ya, untuk kesehatan keluarga, misalnya contoh saya pakai merek ya. Lifebuoy itu kan sabun keluarga tuh. Jadi caustic soda dikasih dia parfum untuk mencerminkan sabun untuk keluarga ya. Terus di iklan TV-nya dibuatlah dengan keluarga. Jadi seakan-akan sabun ini khusus value untuk keluarga. Jadi dengan menggunakan Lifebuoy ini kalau dulu jargonnya adalah bagaimana kalau kotor ya nggak belajar gitu ya, berani kotor jadi menggunakan sabun kayak gitu. Itu by design itu. Jadi untuk sabun untuk value untuk keluarga di set oleh sabun Lifebuoy sebagai itu. Jadi implementasi desainnya bla bla bla. Nah, kalau dia sabun Lux, itu kan untuk mewah tuh. Materialnya sama, tapi ini segmentasi pasar untuk orang wanita yang bisa kelihatan glamor gitu ya. Sabun Lux itu dipakailah parfumnya, parfum wanita banget ya. Bintang iklannya juga dicari model-model yang elegan gitu loh. Citra itu diinjeksi di produk gitu. Gitu loh, beli Ramanta ya. Jadi ada komunikasi yang dibuat konsisten oleh penjual di mediasi oleh desainer. Padahal tuh materialnya sama ya. Udah bisa paham ya. Materialnya itu sama, tapi ketika kita bicara pasar, ya kita harus tahu, oh saya nyasar pasar keluarga, pasar wanita, yang gimana? Wanita karir, nah gini, kadang-kadang ilusinya orang mohon maaf ya penjual produk itu kadang-kadang ilusinya jauh saya nggak punya segmentasi pasar jadi saya tembak semua jebret gitu ya ya kalau kita sekelas Unilever dengan modal gede sih nggak apa-apa Unilever pun kecil-kecil ya dari Pepsodent itu kecil-kecil nah yang bisa dilakukan adalah segmented dulu yang betul-betul ceruk pasarnya ada kita sasari itu cari mahasiswa yang mana kebutuhannya apa nah itu namanya by design kira-kira jadi sensitivitas itu yang saya kira belum bisa dijangkau oleh para pemasar sekarang sama desainer ya. Sensitivitas itu. Karena kita banyak sekali media di belajar ya. Ya, sama seperti mohon maaf nih, ini merek Bali ya. Itu kayak John Hardy bikin bambu gitu kan. John Hardy kan nggak bisa bikin bambu, tapi bagaimana dia menjual how to sell bahwa ada sesuatu masyarakat Bali yang nggak bisa dilihat oleh orang Bali sendiri yang cuma bisa dilihat oleh John Hardy. Padahal ini sisi universal kayak gitu yang perlu riset mendalam dalam konteks pemasar di media sosial designer dalam konteks mengembangkan produknya. Kira-kira begitu beli Ramanta, mudah-mudahan menjawab. Jadi ada satu value yang mungkin kita tidak ngeh atau kita belum sensitif ke arah sana. Nah ini memang perlu banyak diskusi antara desainer, pemasar, dan juga yang punya produsennya juga, sehingga kita bisa menciptakan satu produk yang proper ya. Kira-kira begitu ya, beli Ramanta. Baik, Pak. Berarti ada kaitannya juga ya dengan image branding ya. Tadi seperti contoh sabun. Kalau kita mungkin di mindset konsumen, kalau Lifebuoy, oh sabun keluarga. Kalau Lux, sabun feminim atau perempuan, gitu kan. Sudah tertanam di mindset konsumen gitu, brandingnya. Ya kira-kira begitu. Nah itu loh, jadi penduduknya begitu ya. Kalau sama-sama produknya sama ya kita cekokinya beda. Main kita di mana? Ya, main kita di mana? Ya, begitu. Kira-kira begitulah beli Ramanta biar paham ya contohnya. Jadi, Baik, kayak Pak. ini sih. Nah, Akal-akalan penjual aja. Kalau dari value tadi kita bergeser ke proses konsumen mengambil keputusan. Tadi saya tertarik dengan skema yang Bapak sampaikan, yaitu attention, desire, justification, dan purchase. Pertama konsumen melihat dan akan tertarik, kemudian baru muncul keinginan, lalu mulai bertanya apakah produk tersebut layak dibeli, sampai akhirnya mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Kalau melihat produk-produk dari IKM, menurut Bapak, di tahap mana biasanya sebuah produk paling sering kehilangan konsumennya? Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Ini menarik. Ini memang nih dalam hari ini ya, ketika kita bicara tentang produk UMKM ya,
dan produk secara umum ya. Ini keadaan dunia lagi sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi sorry to say deh, sedikit realitas sosial bagaimana Amerika ini sejak geopolitik ya, bagaimana Amerika menaikkan tarif. Yang kedua, bagaimana negara Tiongkok tuh dengan kekuatan ekonominya bisa menghadirkan produk murah yang membanjiri kita. Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Tantangan kita dalam konteks produk ya. Karena ya syukur-syukur pemerintah sudah mulai proteksi ya. Tapi bagaimanapun juga sejauh sehebat-hebat kita mendesain ya aspek geopolitik ini cukup berpengaruh. Tapi satu sisi kita dalam konteks IMKM, saya kira keberpihakan pemerintah lagi bagus sekarang ya. Jadi bagaimana kita biasanya nih dari Orde Baru jargon lah bagaimana meningkatkan ekspor non migas misalnya begitu ya. Jadi lahirlah ini IMKM ini dengan produk-produk ini ya, produk-produk beragam jenis produknya. Nah, yang saya ingin katakan adalah kebetulan aja IMKM itu punya pasar sendiri ya. Mungkin kita bisa berkaca pada negara Jepang ya. Negara Jepang itu memang by design itu adalah salah satu negara yang berhasil mengembangkan atau menyatukan budaya dengan manufaktur dalam konteks produk. Salah satu negara yang berhasil. Sebenarnya Jerman pun begitu ya. Jerman itu kultural industri kan bagus kebetulan aja ya. Jadi produk Jerman ya begitu. Produk Inggris juga begitu. Karena memang ditopang antara budaya dan manufaktur. Ya. Nah, salah satu dekat yang kita tuh sebenarnya Jepang. Kalau Chinese itu terlalu apa namanya kapitalis oriented ya. Dia nggak peduli value, dia peduli adalah bagaimana produk itu bisa serve lebih banyak, bisa dibuat lebih murah, lebih bisa fungsionalitasnya lebih gini gitu. Gitu. Jadi ada value itu disampingkan, meskipun ada value, tapi kalau kita persentase dengan Jepang ya tentu kalah Cina ya, karena Jepang itu lebih eksklusif dengan budaya. Nah, berhubungan dengan IMKM, nah kita harus bicara Jepang ya. Jepang punya standar dia. Meskipun tuh produk kria, produk apa itu yang tradisional, misalnya kecap asin ya, wasabi ya. Sekarang kan material mentah itu sudah susah dibangun di Jepang ya. Dia tuh materialnya udah ada ya. Tapi dia punya value bagaimana menstandarkan itu. Biar kualitas rasanya orang Jepang bukan dimiliki oleh orang luar ya. Nah, IMKM kita harusnya belajar ke sana ya. Yang pertama adalah kekuatan IMKM-nya kan ditopang oleh industri pariwisata. Dimanapun, bukan di Bali saja ya. Jadi kita punya kebiasaan berkunjung ke daerah lain, ke daerah apa di Jawa maupun di mana itu kita terbiasa ada budaya oleh-oleh ya. Itu yang menopang IMKM kita ya. Karena tidak semua bangsa punya kebudayaan gitu ya. Budaya oleh-oleh ya. Bahkan kita kalau kita berlibur atau tugas kantor di luar kota, kita bisa meluangkan 1 hari untuk berburu oleh-oleh. Nah, itu peluang kita. Nah, dalam konteks oleh-oleh atau souvenir itu, berarti yang diharapkan kan bagaimana kita bisa membawa daerah itu ke kampung kita ya. Bagaimana kita daerah tujuan wisata itu kita bawa ke kampung kita sendiri. Jadi yang kata kunci adalah otentik ya. Apa otentik dari daerah itu kan gitu. Kalau di Bali ya, misalnya saya ke Wonosobo misalnya contoh identiknya dengan jenang misalnya atau apa aja ya. Kalau di Bali ada ngapain saya bawa? Yang kita bawa biar mewakili representasi daerah itu kan otentisitas daerah sana ya, khasnya. Tapi masalahnya itulah. Jadi IMKM itu masalahnya kanibal antara dirinya ya. Mungkin karena kurang riset, nggak ada dana untuk riset. Jadi ketika dia bikin satu produk yang laku diikuti oleh tetangga, jadi semua begitu ya. Jadi kita tuh jadi kanibal untuk teman-teman kita sendiri ya. Ya mudah-mudahan saya salah ya, mohon maaf secara apa sih saya salah ya. Karena begitu, jadinya yang kita harapkan otentisitas, jadinya kita kurang. Yang penting gini aja, ada aja oleh-oleh yang bisa dibawa oleh orang negara khas ini ya. Kita lupa pada
satu standarisasi yang analogi Jepang tadi gitu. Jadi sesuatu yang harus kita apa namanya harus kita patuhi ya. Memang saya sadari juga biaya riset Indonesia itu mahal sekali ya. Dan saya juga beberapa kali penelitian di lapangan dia bilang bahwa orang-orang Indonesia itu kan takut mendesain sebenarnya, ya takut sekali mendesain karena menurut mereka tuh desainnya terlalu mahal bagi mereka. Kenapa terjadi aksi amati tiru modifikasi ya kita atau plagiasi bahasa hukumnya? Karena memang itu yang paling terjangkau. Kenapa? Kadang-kadang pemerintah, BPEK misalnya, selalu mendorong kalau kami dari institusi pendidikan ini selalu mendorong harus desain dulu belum. Tapi bagi dari perspektif pengrajin, desain itu mahal banget. Karena ya resiko akan ditanggung oleh mereka sendiri. Kalau nggak laku produknya, ya apa? Mereka akan tanggung, yang menanggung mereka gitu. Jadi mereka menjadi apa ketakutan sendiri dalam konteks desain ya. Ini nggak ada yang meliti, ini terlalu jargon-jargon ya. Tapi ya kembali ke pertanyaannya beli Ramanta tadi, bagaimana yang kapan dia purchase ya. Nah, sejauh mana ini kita bisa yang pertama adalah bagaimana kita bisa memfiltrasi pasar. Pasar mana yang mau kita tuju. Kalau memang menengah ke bawah, sorry to say, ya udah kita main murah. Tapi minimal ada satu pembeda ya. Nah ini harus ada yang mengawasi, entah Perindak yang mengawasi. Biar nggak terjadi cari kanibal itu. Cari kanibal antara IMKM ini yang perlu kita lindungi ya. Kalaupun dipakai, ya kan ada sertifikat industri, saya kira belum efektif tuh tataran yang lebih lebih bawah lagi ya. Karena itu semua apa ya kembali lagi ya eh, bahwa pemahaman IMKM tuh belum merata ya. Syukur-syukur udah bisa naik kelas produknya. Kalau enggak kan itu betul-betul hutan rimba di sana ya. Sorry to say ya. Karena saya penelitian lapangan juga jadi wah ini berat juga ya. Jadi itu yang penting ini, yang penting satu produknya bisa di kualitasnya, jadi standaris kualitasnya apapun produknya dijaga itu. Karena dari sana tuh akan bentuk value ya. Oh, bakpia patuk, mohon maaf, bakpia patuk ini itu yang paling bagus ini. Kayak sama kayak Bali ya. Pai susu yang enak Bali itu ini karena itu punya kita kan lama-lama membentuk pasar kita sendiri ya. Ya. Mungkin itu dari saya Pak Ramanta. Beli Ramanta ya. Ya, baik Bapak. Berarti pelaku usaha juga perlu memahami ya, bukan hanya apa yang dibutuhkan konsumennya, tapi produk yang mereka buat harus ada perbedaan dari kompetitor sejenisnya yang membuat produk yang secara desain mungkin tidak terlalu banyak perbedaan dan juga mempertimbangkan keinginan dan hal yang ingin direpresentasikan kepada konsumen melalui produk tersebut, Pak ya. Ya, ya betul betul. Nah, tadi itu Bapak juga ada membahas soal konsep emotional design melalui 3 level, Pak. Visceral, behavioral, dan reflektif. Ini kalau kita mungkin sederhanain kan visceral tuh membuat kita tuh bisa berkata, wah bagus. Kalau behavioral itu membuat kita merasa ini nyaman dan berfungsi secara baik. Sedangkan reflektif itu membuat kita merasa, wah produk ini saya banget. Nah, untuk menghasilkan produk yang kuat di pasar ini nih Pak, apakah ketiga hal tersebut harus selalu hadir secara bersamaan atau salah satu atau dua dari hal tersebut saja sudah cukup untuk membuat produk yang kuat di pasar? Baik, terima kasih Beli Ramanta. Memang cara ideal namanya juga teori dari Prof. Norman ya minimal ada hadir ya. Tapi kan desain tidak ketiga-tiganya bisa hadir dengan proporsinya entah berapa persen. Yang penting itu hadir ya. Karena visceral, behavioral sama reflektif itu adalah satu apa namanya kayak aksi dan reaksi ya. Jadi itu adalah salah satu syarat yang melekat pada satu desain produk itu ceritanya. Tapi apakah semua harus hadir ya? Tidak harus semuanya proporsinya harus sama. Misalnya, karena ini kan berhubungan dengan investasi dalam konteks produk ya, ya minimal kembali ke segmentasi pasar tadi. Apakah kalau masih muda ya kita visceralnya yang kita sasar. Tapi kalau yang lebih menengah misalnya lebih ke behavioral kualitasnya, baru sampai reflektif ya.
Kira-kira begitu, Bang Ramanta. Jadi tergantung segmentasi pasar. Karena ketiga-tiganya itu perlu hadir untuk mendukung satu namanya produk yang bisa menyentuh, yang desainnya bisa menyentuh sisi emosional dari konsumennya. Kira-kira begitu, di Ramanta. Baik, Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin sekarang bisa langsung kita buka kali Pak ya untuk sesi tanya jawab dari peserta. Bagi yang peserta yang ingin bertanya atau mungkin justru ingin membawa contoh kasus dari produknya sendiri, boleh silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kebanyakan ya. Mudah-mudahan bisa jawab saya ya. Oke Pak, yang untuk pertanyaan pertama mungkin ini saya baca dari kolom chat Pak ya. Iya, silakan. Dari Bapak atau Ibu Guspara. Oke, selamat pagi, terima kasih untuk paparan materinya. Jadi yang Bapak atau Ibu Guspara ingin tanyakan adalah bagaimana bagi kami yang memulai usaha, apakah desainnya harus seperti yang dipaparkan oleh Pak Dewi atau kita dapat jalan dengan desain yang sedapat mungkin kita wujudkan. Lalu bagaimana desain untuk kami yang baru memulai usaha? Terima kasih. Ya, ini menarik. Dari Bapak siapa tuh? Bapak atau Ibu nih, nggak ada ininya. Guspara. Guspara. Baik, terima kasih Guspara. Ya, ini Guspara. Kalau menurut saya ini seperti katanya Pak siapa tuh dulu ya. Yang bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan ya. Saya bukan bisnismen ya, tapi sering banyak baca buku ya. Jadi bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan ya. Jadi nggak usah babi bu sebenarnya ya. Siapa yang pemilik Pak Kemtik itu bilang begitu ya. Jadi jalan aja dulu ya. Kita lihat kondisi pasar. Karena apa? Eh, Kalau di Bali itu ada nama konsep pendidikan ya. Ada 3 jenis pendidikan ya. Jadi saya pakai teori barat, tapi pakai teori Bali aja lah. Ada namanya meguru panggul. Jadi kita berguru ketika kita bisa belajar gamelan ya. Konteks budaya Bali dan konteks pendidikan. Gamelan dulu karawitan. Jadi ada konsepnya adalah meguru panggul. Jadi tangan kita dipegang. Jadi guru panggul namanya. Jadi tangan kita itu dipegang oleh mentor. Itu namanya guru panggul. Yang kedua, mengguru kuping. Jadi kita belajar dari mendengar. Orang karawitan ke mendengar. Jadi tangan kita itu bebas, tapi kita cuma mendengar. Itu namanya mengguru kuping. Yang ketiga namanya mengguru di kalangan. Jadi kita ada panggung, kita didorong ke panggung meskipun kita nggak bisa nari, kita didorong ke panggung. Jadi otomatis kita akan belajar di panggung itu. Ini namanya guru di kalangan. Nah, pertanyaan Gus Para itu sama seperti konsep pendidikan Bali. Ya, jangan fasilitas itu jangan dijadikan penghambat. Misalnya ada mentor, silakan mengguru panggul aja, karena tangannya dipegangin. Ya, apalagi BPFK nanti ada buka pelatihan kalau nggak salah ya, ya beli Ramanta ya nanti daftar aja nanti Ya, ada Pak. mengguru panggul di BPFK gitu maksudnya. Jadi dimentorin ya. Kalau beli nggak punya fasilitas mengguru panggul, nggak punya mentor, bagaimana? Ya kita mengguru kuping dulu lah. Guru kuping itu banyak-banyak menyerap informasi dari luar, dari internet. Jadi pengamat dulu. Tapi ini jalan ya, bukan berhenti. Biasanya orang bisnis kan biasanya berhentinya di diem ya. Nunggu biar siap dulu, entah kapan siap ya. Jadi mengguru kuping itu dalam konteks bisnis itu adalah bagaimana kita belajar dari apapun atau tidak. Yang terakhir, mengguru di kalangan. Jadi kita langsung aja nyemplung, ya beli punya produk seadanya dulu. Kita coba pasar, pelan-pelan kita perbaiki di kalangan, di panggungnya. Lama-lama kita kan bisa nari juga. Ya. Banyak cerita bisnis tuh bukan gagah dari awal tuh langsung muncul, langsung laku, langsung top. Nggak ada cerita begitu ya. Yang ada tuh lah proses.
awalnya gini, pelan-pelan diperbaiki. Nah, itu namanya berguru di kalangan. Nah, kira-kira begitu beli Ramanta kepada Gus Paranya. Jadi ada 3 itu yang perlu dikuatkan ya. Siap, terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk Kak Gus Para, semoga jawaban dari Pak Dwi dapat menjawab ya hal-hal yang dipertanyakan tadi. Nah, untuk selanjutnya kalau ada yang mau bertanya langsung ke Pak Dwi, boleh silakan raise hand dan on cam. Oke, sama nunggu nih di kolom chat ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Nopi Kuwera. Selamat pagi Prof. Saya ingin bertanya menyambung pertanyaan Kak Ramanta tadi. Nah, dengan harga yang lumayan jauh itu, contoh customernya misalnya siapa saja yang rela loyal menghabiskan uangnya untuk produk dengan bahan dan kualitas yang sama, tapi harganya jauh lebih tinggi. Cara menjangkau konsumen yang seperti itu, apakah ada trik atau tipsnya? Mungkin bermain di pasar yang seperti apa agar bisa menjangkau customer seperti itu. Kebetulan saya adalah desainer otodidak yang baru saja berkecimpung dunia fashion. Mohon bimbingannya. Baik, terima Oh, kasih. ini sudah tergabung ya dengan Kak Nopinya ya. Oke, boleh boleh langsung Kak Nopi. Silakan Ya, untuk di unmute. salam kenal Mbak Nopi ya. Dah, belum masih mute, masih mute. Masih mute untuk mic-nya Kak Nopi. Bisa Atau gini, atau saya jawab ya. Ya, ya Mbak Nopi nggak apa-apa saya jawab ya. Sama-sama belajar ya, bukan saya ahli gitu loh ya. Saya nggak selevel Renal Kasali apa. Kalau di Bali siapa ya? Top Oji Krishna mungkin ya. Nggak selevel itu saya cuma belajar aja. Berhubungan dengan itu ya, maksud saya itu kenapa saya menayangkan slide itu ya, Dek? Ya Manopi ya. Jadi ada jam tangan yang bisa dijual 1,8 miliar dan juga ada jam tangan Porsche waktunya sama. Berarti kan ada satu potensi pasar yang mungkin kita belum bisa jangkau ya karena aksesibilitas dan fasilitas kita ya. Sebenarnya di Bali ini menarik sebenarnya pasarnya, meskipun saya bukan orang gitu ya, tapi minimal sharing ya saya. Ini di Bali itu ada pangsa pasar yang menarik menurut saya ya, yang jadi sembari Bapak Ibu atau rekan-rekan bikin produk, minimal pelajari pasar Bali juga ya, di ceruk mana yang betul-betul orang mau mengeluarkan uang sebesar besar untuk produk apa gitu harus kita pelajari. Saya kira saya kira yang itu harus apa kita cari bersama ya karena di sana potensi keuangan Bali ya. Di Bali ini cukup beragam ya, agak kompleks karena faktor kesejarahan kita, historis kita dari masa kerajaan, masa republik sampai sekarang ada pariwisata booming ini. Belum ada kaum-kaum migran sekarang ya, ada dari apa Rusia, Ukraina, Australia, bla 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 ya. Belum ada juga kaum-kaum saudara-saudara kita dari daerah lain yang berhuni juga di Bali. Jadi ada beberapa pemetaan yang harus kita apa namanya petakan juga sebagai calon potensi pasar ya. Kenapa saya bicara kerajaan? Karena yang dalam konteks Bali eh, kaum kaum ningrat ini feodalisme ini menguasai tanah, jadi sumber ekonominya nggak besar ya. Nah kaum ningrat itu biasanya seleranya beda dengan kaum yang gini biasa. Jadi misalnya gini aja contoh, misalnya Anda bikin produk untuk ke pura misalnya, kita lihatnya dulang aja atau kebennya, kita lihat dari sana aja. Kalau sudah kebayanya mereknya apa, nanti dulang kan ikuti. Kalau kalau belum, berarti kita ada potensi usaha untuk keben sama peralatan sembahyang untuk high end belum ada misalnya merek, kita buat ke sana. Meskipun minimal kita punya pasar gitu. Ya.
Kira-kira begitu melihat. Jadi kita kalau orang desain kan harusnya kita melihat langsung ke real ya. Jadi setiap perubahan gaya hidup itu adalah ada peluang potensi desain di sana. Sama juga sudah ada pemain nggak di high end kalau kebaya saya kira banyak sekali ya udah bermain di kebaya untuk high end udah banyak sekali. Tapi yang saya lihat itu peralatan sembahyang itu belum karena masih dimediasi oleh misalnya kebun-kebun bambu ya. Masih desainnya masih masih saya kira bermulak ya. Belum menciptakan standarnya orang Puri Ubud gitu loh saya. Ya. Gitu kira itu ya. Padahal sama-sama dulang, tapi kan high end ini yang penting. Nah ini yang bisa kalau dia sesuai misalnya puri pemetutan yang puri yang kaya-kaya ya itu bisa kita jangkau selera desainnya. Saya kira ada potensi pasar di sini ya, kira-kira begitu. Jadi ini contoh aja ya. Jadi kita bagaimana bisa kalau kalau ada pendekatan desainnya kita kalau kita ketemu segmentasi pasarnya siapa, saya mau menyasar pasar mana misalnya, kita harus lihat dia 24 jamnya dia itu ngapain aja. Makan kira-kira orang di sini tuh di mana? Di sekian warung itu, oh ternyata Puri Ubud tuh senengnya makan di sini gitu. Kalau dia beli baju di sini, di baju gini, di sini yang itu menceritakan kalau dibalik kan HN-nya orang-orang Puri ya, baru-baru pejabat sekarang ya. Ini ini kalau dia umum gini dia kayak gitu kita susul 24 jamnya baru kita ketemu nanti produk-produk apa yang sesuai dengan segmentasi HIN tersebut. Begitu sebaliknya juga kalau kita untuk yang mainnya middle middle down misalnya kita harus lihat 24 jamnya apa sih yang diperlukan. Nanti ketemu dah produknya apa gitu. Tapi ini kayak di pelatihan BPEK nanti ya. Ini cuma gini deh. Ya, Mbak Novi ya. Ya, Biar ada gambaran aja. Ya. makasih banyak. Jadi kalau mau itu ikut pelatihan tuh Pak sama daftar di Pak Beli Ramanta konsultan produk nanti kan dimentorin ya, guru panggul nanti di sana ya. Siap siap. Oke, cukup terjawab ya pertanyaannya Kak Novi. Sudah Kak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi di awal acara tuh ada pertanyaan Pak, namanya sama nih sama Bapak nih. Dwi juga Pak. Dia alumni ISI juga pula. Kenapa? Dia jadi dari Kak Dwi Kusuma. Salam kenal, saya Dwi, alumni DKV ISI Denpasar. Ya. Saat ini bekerja sebagai desainer layanan kemasan Oh, UMKM. bagus dong. Kak Dwi ini adalah juga pelaku UMKM Selai Bali Bell. Nah, izin bertanya, saat ini sangat marak penggunaan AI untuk desain kemasan. Bahkan pelaku UMKM yang tidak mau mengantri merasa prefer menggunakan AI yang mana dari segi estetika mungkin sangat kurang menurut kita dan kadang malah cukup merepotkan untuk mengedit karena sering belum sesuai dengan ketentuan regulasi. Bagaimana ya Prof cara edukasi yang strategis untuk mentransfer tes kita ke klien, terutama UMKM? Wah, ini persoalan AI ya. Iya. Ya, inilah bagian dari apa ya? Perubahan itu adalah keniscayaan ya. Jadi sesuatu itu yang inilah perubahan. Dulu sebelum AI, orang-orang DKP, teman-teman saya juga itu ya. Itu kan sebelum ada software apa Photoshop ya, Corel gitu, tukang tukang letter ya. Kalau di Bali ada namanya tukang letter ya, tukang tulis tuh tukang tulis dulu ya sebelum ada printing itu tukang tulis atau tukang letter tuh sangat berjaya. Akhirnya lahirlah DKP di Udayana 83, ada Korea Photoshop. Tukang letter tuh mati sekarang, nggak ada kerja dia, karena diganti komputer ya. Sekarang datanglah AI. DKP-nya itu merasa terganggu ya seperti tadi pernyataan Dwi tadi ya terganggu dia. Wah, klien begini nah itulah zaman namanya ya Dwi ya. Jadi dulu kita bunuh tukang letter, tukang sablon kita bunuh ya karena ada printing. Sekarang kita mau dibantai oleh AI. Itu namanya apa ya?
perkembangan zaman. Tapi kembali lagi, AI itu adalah alat ya. Jadi dia berbasis algoritma. Memang secara visual untuk tahun ini ya AI itu belum dalam perspektif desainer, AI itu belum maksimal ya, apalagi berbasis budaya ya. Jadi AI itu masih belum belum ideal. Dalam perspektif desainer, wah apa ini kok gini desain AI? Kurang apa? Gitu. Perspektifnya desainer melihat AI. Tapi kalau perspektifnya orang non-desainer, AI itu adalah anugerah. Mereka tuh bisa nggak membayar desainer, bayangin lah. Jadi dengan prompt bla 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 bla, lahirlah desainnya. Syukur-syukur bisa laku. Makanya saya bilang tadi, dalam konteks IMKM yang di lapangan, desain itu investasi yang mahal bagi mereka ya Pak Dwi. Harus kita sadari bersama ya. Bagi mereka itu, makanya orang Bali itu senang made to order karena dia nggak perlu investasi desain dalam menciptakan produk baru. Mending kerjain pesanan gitu menurut mereka. Bagi UMKM ya. Nah, Pak Dwi ini komplain karena memang perspektif desainer sama aja lah perspektif desainer. Tapi bagaimana kita mencari jalan tengah ya Pak Dwi? Kita nggak bisa melarang AI. AI itu kan tambah canggih. AI itu baru lahir saya S3 2022 ya. Itu masih cupu ya. Kita ketik Bali, lahirnya Kamboja. Sekarang udah presisi banget. Apalagi ada 3D printing, ada Messi AI itu ya. Atau cloud, apa bisa jadi agent dia. Itu nggak bisa kita pungkiri nanti peran AI dalam konteks desainer produk ini. Bahkan kami di isi Bali apa berbasis prompt nanti desainnya. Tapi ada satu guideline yang kita berikan ya. Tidak semua karena kembali lagi desain itu adalah proses sebenarnya. Ya, bagaimana thinkingnya yang penting, bukan masalah dia produknya apa, tapi bagaimana desain thinkingnya. Ya, kalau Pak Dwi ya, secara visual kalau pakai Donald Norman sih visualnya oke. Tapi sebenarnya ada jauh dari situ. Bagaimana kita membuat konten atau backbone dari desain itu. Entah nanti dieksekusi oleh AI itu enggak. Ya, kira-kira begitu Pak Dwi. Ini mah tantangan kita bersama. Mari kita kuatkan lagi, kita perkuat lagi, kita memberikan sosialisasi yang lebih intens pada UMKM. Karena memang ya kita nggak bisa lakukan UMKM juga yang pakai AI ya, karena mereka ya balik lagi desain itu mahal dalam konteks mereka. Itu dari saya, mari kita cari idealitasnya yang bagus. Yang penting kita paham bahwa desain itu adalah proses apa yang kita mau cekoki, injeksi konten-konten dalam desainnya itu yang perlu kita kuatkan lagi dalam konteks apa namanya komunikasi desainnya. Saya kira begitu Beli Ramanta. Baik, Bapak. Jadi memang kalau untuk perkembangan teknologi kita tidak akan bisa Nah, gitu dia. menolak itu ya. Pasti kita harus mengikuti juga ya. Cuman Ya, tetap harus kita untuk para desainer dalam mendesain tetap harus ada pembeda dan karakter lah dalam membuat suatu desainnya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir dari Kak Chandra Oktaviani. Menurut saya pertanyaannya simpel sih, cuman menarik nih. Eh, izin bertanya Pak Dwi, bagaimana jika value desain yang secara tampilan atau secara desain dianggap buruk, justru malah menghasilkan penjualan yang tinggi, malah laku, Pak? Apakah desain tersebut dapat disebut berhasil? Mungkin kalau apa istilah anak sekarang itu eh, if it's stupid but it works, nah, kayak seperti itu, Pak. ya, ya. Saya setuju dengan Beli Ramanta. If it's working, berarti ya sudah lah. Kalau sudah berhasil, kan kembali lagi produk itu lo buat laku ya. Tapi itulah caranya. Makanya makanya begini ya, dalam konteks jualan, jualan itu seni ya. Jadi bukan ilmu pasti gitu ya. Jadi bukan saya bilang di awal tadi. Kalau ekonomi pemasaran itu ilmu pasti, berarti orang lulusan ekonomi itu sudah jadi top 10 orang terkaya di Indonesia karena mereka pegang ilmunya. Buktinya yang top 10 itu kan enggak ya, ya. Tapi nah itulah, bagi itu adalah pendekatan. Jadi semuanya bisa gini. Nah kembali ke tadi pertanyaan tadi, masalah buruk kan masalah selera ya. Ya, kadang-kadang memang apa ada memang kalangan desainer yang lebih ke rustic atau brutalisme dalam gayanya ya, namanya brutalisme gitu. Jadi memang
Mereka nggak main indah-indahan, tapi tapi dia berhasil. Buktinya dia bisa menjangkau. Makanya kita bicara emotional design kan ada 3 tuh. Pertanyaannya di Ramanta tadi. Mungkin visceralnya proporsinya agak turun ya. Turun dia, kecil dia proporsi. Tapi kan siapa tahu behavioralnya tinggi sama reflektifnya. Ya, jadi itu yang menyebabkan dia it works gitu. Mungkin ada nggak semua harus oke lah visual itu penting, tapi tidak semua harus ditunjukkan oleh visual gitu. Makanya pemahaman emosional design dari Profesor Donald Norman itu menjadi penting untuk memahami satu produk. Kok bisa laku padahal nggak menarik, misalnya atau buruk misalnya. Oh ternyata dia ada behavioral sama sama apa namanya reflektifnya yang dikuatkan gitu. Kadang-kadang kan kita bicara otentik kan begitu ya. Jadi kita tuh misalnya branding kita atau komunikasi produk kita itu lebih ke alami gitu lah, alami, lebih ke jujur, lebih ke apa gitu. Jadi kita tuh apa adanya, nggak perlu kita poles, jadi seakan-akan kelihatan buruk gitu. Padahal ada value lain yang kita tingkatkan gitu. Jadi mungkin packaging nggak terlalu bagus seperti biasanya, ternyata ada satu value otentik yang kita kuatkan. Jadi begitu kira-kira beli Ramanta, mudah-mudahan jawab ya. Baik, Bapak, terima kasih jawabannya. Itu tadi pertanyaan dari Kak Chandra menjadi pertanyaan terakhir. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan para peserta Zoom meeting kali hari ini, dari pembahasan hari ini kita bisa melihat bahwa desain ternyata bukan hanya tentang bagaimana sebuah produk itu terlihat, tapi desain juga berbicara tentang bagaimana sebuah produk bekerja, dirasakan, dan dimaknai oleh konsumennya. Jadi ketika sebuah produk belum terjual, pertanyaannya mungkin bukan hanya apakah harganya terlalu mahal, tapi juga apakah produknya sudah cukup menarik, apakah sudah memberikan experience yang baik, apakah nilainya benar-benar dapat dirasakan, dan yang terakhir adalah apakah ada alasan yang cukup kuat bagi konsumen untuk memilih dan membelinya. Seperti yang disampaikan dalam materi ini, design the benefit, experience, and the meaning. Karena pada akhirnya desain that sells adalah desain yang berguna, menarik, bermakna, dan layak untuk dibeli. Mungkin terakhir Pak Dwi, ini ada rapid fire question nih Pak. Dijawab singkat padat aja. Ada 3 pertanyaan nih Pak ya. Deg-degan saya ini serem kayaknya. Serem Oke, kayaknya. pertanyaan pertama nih Pak. Produknya bagus, tapi tidak ada yang notice. Apa yang harus dicek pertama kali? Gininya iklannya. Iklannya. Oke. Produk bagus, nggak ada yang notice. Yang pertama kali harus dicek adalah iklannya ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, produknya menarik, tapi nggak nyaman digunakan. Apa nih Pak yang harus dicek? Waduh, ini gininya tampilannya menarik tapi tidak nyaman. Ya, tidak nyaman atau tidak ergonomis. Ya perbaiki. Perbaiki ya. Sebenarnya itu banyak faktor ya. Kadang-kadang Banyak kan faktor. ya, Kayaknya kurang tepat kalau ditanya di rapid fire Pak ya. Harus ya lebih itu mendalam dia ya. lu kok jadi analisis gitu loh. Jadi kalau rapid fire tuh pertanyaannya siapa presiden Indonesia? Nah kan bisa dijawab cepet. Oke, kita skip ke pertanyaan terakhir berarti ya, Pak. Ya. Produknya berkualitas, tapi konsumen selalu bilang ini terlalu mahal, harga produknya terlalu mahal. Apa itu permasalahan di mana, Pak? Kira-kira salah segmentasi pasar. Mungkin pasar segmentasi pasar ya. Oke, berarti kalau produknya sudah cukup berkualitas dan konsumen masih merasa terlalu mahal tuh salah di segmentasi pasarnya, Pak ya. Oke, baik. Sudah 3 pertanyaan aja, Pak. Apa mau ditambah? Siapa nama Menteri Keuangan? Jadi kuis nanti. Baik. Udah singkat tapi sangat jelas, Pak ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. I. Kadek Dwi Nurwata, SSN MTS, atas materi dan diskusi yang sudah dibagikan kepada kita hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dalam diskusi hari ini.
Selanjutnya saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan rangkaian kegiatan. Sebelumnya juga terima kasih banyak Pak Ikadek Dwi Norata. Siap. Ya, pada MC dipersilakan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Ramanta selaku moderator yang telah membantu jalannya sesi pada siang hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. IKD Dwi Norwata SSNMDS atas pemaparan materi yang sangat menarik, mendalam, tentunya memberikan banyak wawasan baru bagi kita semua. Semoga apa yang telah kita sampaikan sesi hari ini dapat menjadi inspirasi dan dapat diterapkan dalam pengembangan produk, khususnya dalam menciptakan desain yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki nilai tambah dan daya saing. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mengingatkan kembali untuk mengisi SKM di kolom komentar untuk mengakses sertifikat kegiatan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Baik bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang berkenan, silakan menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, apakah sudah siap semuanya? Kalau sudah, kalau sudah, kita foto bersama dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Oh, belum slide selanjutnya. Sudah? Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dengan demikian, berakhirlah rangkaian Design Talk sesi 3 ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran waktu dan partisipasi Bapak, Ibu, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan pagi hari ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan produk yang semakin kreatif, bernilai, dan berdaya saing. Saya Laila Nurmayanti selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kekurangan baik dalam tutur kata maupun dalam pelaksanaan acara. Sampai bertemu kembali di Design Talk sesi selanjutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suksma Pak Dwi. Ya,